Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Poliresto, selalu sehat, penuh keberkahan dan juga bahagia. Kesempatan kali ini Ane ingin berbagi bagaimana caranya mensurvei calon lokasi yang akan kita gunakan sebagai tempat kita berjualan. Ya, lokasi dalam usaha kuliner cukup penting. Tapi bukan berarti lokasinya yang ramai itu sudah tepat untuk usaha kuliner sobat. Ataupun ketika kita mendapatkan lokasi yang nyempil, yang sempit, belum tentu juga tidak akan sukses. Ya, jadi inilah cara bagaimana kita pada saat menentukan lokasi, khususnya pada saat kita survei. Yang pertama, kita harus menyesuaikan dengan rencana usaha kita. Siapa yang akan membeli produk kita, makanan kita? Disesuaikan marketnya atau enggak pasarnya. Jangan kita berdagang yang notabene ataupun diperuntukkan untuk kalangan yang berpenghasilan cukup besar, ya kita jual dengan harga murah. Itu mungkin bisa laku, tapi mungkin aja yang tidak dapat respon yang begitu positif dari lingkungan. Ataupun sebaliknya, ketika kita menawarkan suatu produk yang eksklusif tapi di kalangan ataupun di lingkungan yang berpenghasilan yang menengah ke bawah, mungkin tidak akan mendapatkan respon yang kita harapkan. Jadi lokasi di sekitar lingkungan tersebut itu cukup penting. Setelah kita menyesuaikan dengan rencana bisnisnya, pangsa pasarnya, baru kita cari iklan di mana lokasi itu akan disewakan melalui plang ataupun dari iklan-iklan di internet, dapat dengan mudah kita cari, ya. Lalu setelah kita menentukan ataupun melihat calon-calon lokasinya, saatnya kita survei. Betul kan? Nah, pada saat sebelum survei biasanya kita lihat dari map, peta, ya. Apalagi sekarang lebih mudah, dipermudah dengan adanya mungkin Google Map, ya, Waze ataupun apapun aplikasi yang memudahkan pemetaan tersebut. Ya, itu bisa kita lihat. Lalu kita akan berlanjut kepada survei lapangan lokasi tersebut yang kita inginkan, yang kita checklist, ya, kita sudah pilih sebelumnya. Kuncinya yang terpenting pada saat kita akan melakukan survei lapangan itu cuma satu. Sobat harus menjadi konsumen. Maksudnya apa? Sobat harus berpikir sebagai konsumen, bukan produsen ataupun bukan yang penyedia jasa atau enggak penyedia makanan tersebut. Karena kenapa? Kalau sobat berpikirnya, oh ini yang saya jual, pasti akan berpikir ini bakal diterima. Ya, produk sobat, makanan sobat ini bakal diterima kok di ini. Itu dari sisi sudut sobat. Tapi kalau misalnya sobat berada di posisi atau enggak di sudut side-nya konsumen, nah itu yang akan menjadi evaluasi produk sobat sendiri. Baik, kita mulai ya. Kita mulai yang pertama pada saat kita sudah menentukan lokasi tersebut, pasti sobat menggunakan kendaraan kan? Entah mobil, kendaraan beroda 4 ataupun motor kendaraan beroda 2. Ya. Yang bisa kita lakukan adalah setelah kita melihat map, aplikasi map arahnya kemana, yuk kita menuju lokasi tersebut. Oke, begitu sampai di lokasi tersebut, jika sobat
menggunakan kendaraan roda 4, parkir tempat aman ya. Ataupun jika sobat menggunakan motor atau kendaraan roda 2, parkirlah di sisi jalan dengan aman. Setelah itu apa yang sobat lakukan? Pertama, sobat lihat lokasinya dari luar. Dan sobat sekali lagi, kuncinya adalah berpikir bagaimana sobat sebagai konsumen. Ya. Membayangkan kalau di situ akan ada usaha kuliner sobat, baik restoran ataupun gerobakan. Ya. Lihat, apakah aksesnya mudah dijangkau, ya, atau aksesnya mudah dilihat, ataupun aksesnya mudah ditemukan. Kenapa? Karena alasan-alasan ini jika sobat menjadi konsumen, itu yang akan menjadi pertimbangan konsumen sobat untuk singgah di tempat sobat. Oke. Pada saat di lokasi sobat parkir atau enggak berhenti sejenak, lihat lokasinya. Lihat lokasi fisiknya. Sobat bisa membayangkan berapa lama jarak ditempuh, luas parkirnya memadai atau tidak, lalu apa saja fasilitas yang ada di sekelilingnya, ya. Kemudian peraturan jalan raya, maksudnya apa? Lihat, apakah ini satu arah jalanan tersebut ataupun dua arah. Jika satu arah, ada pertimbangan apakah sobat ada rasa malas nih untuk muter, ya. Kalau kelewat, tiba-tiba harus muter lagi, jauh ya. Nah, kalaupun dua arah, apakah mudah sobat jika sobat berada dari arah yang berlawanan untuk menuju parkiran di tempat tersebut? Apakah beloknya mudah ataupun ada separasi tengah jalan ya? Kalau misalnya ada separasi tengah jalan, berarti kan harus memutar. Nah, memutar itu sobat pikirkan, apakah dekat, apakah jauh? Karena jika agak jauh, itu pasti kan kalau misalnya sobat nih jadi konsumen, berpikirnya akan, males aneh balik lagi, gue muter balik lagi males. Nah, seperti itu. Oke, itu yang fisik. Lalu kita lihat, ya, kita lihat flow, arus lalu lintas. Maksudnya apa? Nah, nih sob, jika sobat ingin bersabar dan menikmati proses mensurvei lokasi, ini tidak bisa sehari 2 hari, ya, ataupun 5 menit dan segala macam. Ya, setelah lolos di checklist yang pertama tentang fisik bangunan, tentang lokasinya dan segala macam, baru lihat trafficnya. Maksudnya lihat trafficnya apa? Lihat di jam berapa jalanan itu ramai, di jam berapa jalanan itu mulai sepi. Misalnya ada suatu tempat yang kita anggap ini ramai sekali, tetapi pada saat jam 8 ataupun jam 9 malam, tempat itu atau enggak jalanan itu sudah sepi. Ya. Nah, bagaimana kalau misalnya sobat membuka sebuah usaha kuliner, makanan, restoran untuk makan malam? Ya mungkin ada yang akan singgah, tetapi begitu jam 8, jam 9 itu ya mereka akan bubar, ya. Nah, ditambah lagi kalau misalnya sobat berpikir membuat kayak coffee shop, tempat tongkrongan dan segala macam, tapi di tempat itu, di jalan raya itu jam 8, jam 9 sudah sepi. Sedangkan tempat tongkrongan itu biasanya kan sampai late night ya, sampai jam 11, setengah 12 seperti itu. Yang otomatis itu akan mempengaruhi kegiatan bisnis sobat nantinya. Baik Sobat Poliresto, itulah yang menjadi kunci utama pada saat sobat survei lokasi calon usaha kuliner sobat, yaitu tempatkan di
diri sobat sebagai konsumen yang mau beli produk sobat. Jangan sekali-sekali berpikir pada saat survei lapangan itu sebagai penyedia jasa. Sulit nanti sob. Tapi jika sobat menempatkan diri sebagai konsumen, di belakang setir, di belakang kemudi, sobat jalan, lihat akses bagaimana, ya, parkirnya mudah atau tidak, luas atau tidak, muternya mudah atau tidak, muter jalannya, ya, lokasinya kelihatan atau enggak, itu membuat lebih mudah kita memutuskan lokasi itu baik atau tidak untuk usaha kuliner sobat. Jadi semoga bermanfaat. Jangan lupa pada saat kita melakukan survei lapangan, jadilah konsumen. Ya, walaupun restoran sobat belum berdiri, gerobak sobat belum ada di tempat itu, tapi sobat sudah menempatkan diri sebagai konsumen. Kemudahan-kemudahan yang akan dirasakan, kesulitan-kesulitan yang akan dirasakan calon konsumen sobat akan merasakan. Dan sobat akan memutuskan lokasi itu baik atau tidak untuk usaha kuliner sobat. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, and subscribe. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.